Siluman itu bukan pesawat yang bisa ngilang beneran kayak di film-film hantu ya. Hehe. Jadi, pesawat ini tuh dirancang khusus supaya susah banget dideteksi sama musuh. Coba bayangin, ada pesawat terbang di atas kita, tapi alat canggih seperti radar nggak bisa lihat. Keren kan? Ini kayak main petak umpet, tapi di langit. Jadi gimana sih cara kerjanya? Gampangnya gini, pesawat biasa itu kalau terbang kayak kita lagi teriak-teriak di ruangan kosong. Suaranya mantul kemana-mana dan gampang ketahuan. Nah, pesawat biasa itu memantulkan gelombang radar, makanya muncul di layar monitor musuh. Tapi, pesawat siluman ini beda banget. Dia itu pinter. Dia dirancang buat menyerap atau membelokkan gelombang radar itu ke arah lain. Jadi, gelombang yang dikirim radar musuh nggak balik lagi ke penerimanya. Alhasil, di layar radar, pesawat ini cuma kelihatan kayak titik kecil banget, atau bahkan nggak kelihatan sama sekali. Bentuk pesawat siluman juga unik banget loh. Nggak kayak pesawat penumpang yang kita sering lihat. Bentuknya tuh aneh. Banyak sudut-sudut tajam dan permukaannya rata. Desain ini bukan buat gaya-gayaan ya. Semua sudut itu diperhitungkan dengan teliti, biar bisa memantulkan gelombang radar menjauh. Selain bentuknya, cat yang dipakai juga bukan cat biasa. Catnya itu spesial, mengandung bahan yang bisa menyerap energi radar. Jadi ibaratnya gelombang radar yang kena badan pesawat itu langsung ditelan nggak bisa mantul lagi. Canggih banget kan teknologinya? Nah, karena kemampuannya yang luar biasa ini, pesawat siluman jadi andalan banget buat militer. Dia bisa menyusup ke wilayah musuh tanpa ketahuan, bisa menjalankan misi pengintaian, ngumpulin informasi penting, atau bahkan menyerang target vital tanpa ada yang sadar. Jadi, pesawat ini bukan cuma sekadar alat perang, tapi juga alat mata-mata yang super efektif. Dia bisa mengubah jalannya pertempuran karena bisa datang tiba-tiba, memberikan efek kejutan yang bikin musuh kaget dan nggak siap. Pokoknya, punya pesawat siluman itu kayak punya kartu as yang bisa dikeluarin kapan aja. Sekarang, kita bahas yuk. Kenapa negara besar seperti Cina pengen banget punya pesawat siluman sendiri? Pasti ada alasannya dong. Jadi gini teman-teman, di dunia ini ada beberapa negara yang sudah punya teknologi militer super canggih. Misalnya Amerika Serikat. Mereka udah dari dulu punya pesawat siluman, kayak F-22 Raptor atau F-35. Nah, Cina sebagai negara yang makin kuat, tentu nggak mau ketinggalan dong. Mereka ingin menunjukkan kalau mereka juga bisa bikin teknologi canggih. Ini soal gengsi dan kebanggaan nasional. Nunjukin ke dunia kalau, hey, kami juga bisa loh. Selain itu, ini juga soal strategi pertahanan. Cina itu punya wilayah yang luas banget, dan perairan yang strategis. Punya pesawat siluman, artinya mereka bisa menjaga kedaulatan wilayahnya dengan lebih baik. Pesawat ini bisa patroli di perbatasan, tanpa gampang terdeteksi sama negara lain. Jadi kalau ada ancaman, mereka bisa tahu lebih dulu dan bersiap-siap. Ini penting banget buat menjaga keamanan negara dari ancaman luar. Ibaratnya punya satpam super canggih yang bisa patroli keliling rumah tanpa kelihatan sama maling. Jadi lebih aman dan tenang kan? Cina juga punya ambisi buat jadi kekuatan militer yang dominan di kawasan Asia, bahkan di dunia. Untuk mencapai tujuan itu, mereka harus punya alutsista atau peralatan militer yang setara, atau bahkan lebih unggul dari negara lain. Nah, pesawat siluman ini adalah salah satu kuncinya. Dengan memiliki armada pesawat siluman, kekuatan udara Cina jadi makin ditakuti dan disegani. Ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Negara lain jadi mikir dua kali kalau mau macam-macam, karena tahu Cina punya senjata rahasia yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Terakhir, pengembangan teknologi siluman ini juga mendorong kemajuan industri dalam negeri Cina. Untuk bisa membuat pesawat secanggih ini, dibutuhkan riset yang mendalam, insinyur-insinyur pintar, dan material super kuat. Proses pembuatannya ini memacu inovasi di berbagai bidang, mulai dari ilmu material, aerodinamika, sampai elektronik. Jadi, manfaatnya nggak cuma buat militer aja, tapi juga buat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi negara secara keseluruhan. Siapa tahu, teknologi yang dikembangkan buat pesawat ini nanti bisa dipakai buat hal lain yang bermanfaat buat kita semua. Keren kan? Nah, sekarang Ayu mau kenalin nih jagoan siluman dari Cina. Namanya Chengdu J-20, atau sering juga disebut Mighty Dragon. Keren banget kan namanya? Naga perkasa. Pesawat ini adalah bukti nyata kalau Cina serius banget dalam mengembangkan teknologi siluman.
J-20 ini adalah pesawat tempur generasi kelima buatan mereka sendiri. Pertama kali terbang di tahun 2011 dan resmi masuk layanan Angkatan Udara Cina beberapa tahun kemudian. Kemunculannya sempat bikin heboh dunia militer loh. Soalnya, ini menunjukkan Cina sudah berhasil menguasai teknologi yang sangat rumit dan mahal. Kalau kita lihat, J-20 ini punya keunggulan dibanding pesawat tempur biasa. Yang paling utama tentu saja kemampuan silumannya. Dia bisa terbang jauh ke dalam wilayah musuh untuk menyerang target-target penting, seperti pangkalan udara, kapal induk, atau pusat komando, tanpa terdeteksi radar sejak awal. Ini memberinya keuntungan taktis yang sangat besar. Selain itu, J-20 juga dilengkapi dengan sensor-sensor canggih dan sistem elektronik modern. Jadi, dia nggak cuma jago ngumpet, tapi juga punya mata dan telinga yang super tajam buat mendeteksi musuh dari jarak jauh. Dibandingkan dengan pesawat generasi sebelumnya, J-20 ini punya kecepatan super low. Dia bisa terbang lebih cepat dari kecepatan suara, atau yang biasa disebut supersonic, bahkan tanpa perlu menyalakan afterburner, pembakar tambahan yang boros bahan bakar. Kemampuan ini disebut super cruise. Ini artinya, dia bisa bergerak cepat, menjangkau area yang luas dalam waktu singkat, sambil tetap hemat bahan bakar. Gabungan antara kecepatan tinggi, kemampuan manuver yang lincah, dan teknologi siluman membuat J-20 jadi lawan yang sangat berbahaya di udara. Jadi, bagaimana sih J-20 ini dibuat biar jadi siluman? Rahasianya ada pada beberapa hal. Pertama, desain badannya yang aerodinamis dengan banyak sudut lancip, seperti yang Ayu ceritain tadi, untuk memantulkan sinyal radar. Kedua, penggunaan material komposit penyerap radar, RAM atau Radar Absorbent Material, di seluruh permukaannya. Material ini kayak spons yang menyerap gelombang radar. Ketiga, senjata-senjatanya, seperti rudal, disimpan di dalam badan pesawat atau internal weapon bay, bukan digantung di sayap seperti pesawat biasa. Ini penting banget, soalnya rudal yang digantung di luar bisa memantulkan radar dan bikin pesawat jadi gampang ketahuan. Jadi, teman-teman, kehadiran pesawat siluman seperti J-20 ini benar-benar mengubah cara kita melihat pertahanan dan teknologi udara. Ini bukan lagi sekadar soal siapa yang punya pesawat paling banyak, tapi siapa yang punya teknologi paling canggih. Pesawat siluman ini menjadi penentu kekuatan di udara. Negara yang memilikinya punya keuntungan besar, karena bisa melakukan serangan kejutan yang mematikan. Ini memaksa negara-negara lain untuk ikut mengembangkan teknologi serupa, atau mencari cara baru untuk bisa mendeteksi pesawat-pesawat hantu ini. Pengembangan pesawat siluman ini juga mendorong perlombaan teknologi baru. Sekarang para ilmuwan gak cuma fokus bikin pesawat yang lebih siluman, tapi juga mengembangkan radar kuantum atau sistem deteksi inframerah yang lebih sensitif untuk melawan teknologi siluman. Jadi, ini kayak permainan kucing-kucingan tanpa akhir. Ada yang bikin teknologi buat ngumpet, ada juga yang bikin teknologi buat nyari. Perlombaan inilah yang akan terus mendorong batas-batas inovasi dalam teknologi pertahanan di masa depan. Siapa yang menang, dia yang akan menguasai langit. Ke depan, kita mungkin akan melihat pesawat siluman yang lebih canggih lagi. Mungkin ukurannya lebih kecil, seperti drone atau pesawat tanpa awak, UAV, yang juga punya kemampuan siluman. Bayangkan, ada segerombolan drone siluman yang bisa menyusup ke wilayah musuh untuk menjalankan misi tanpa membahayakan nyawa pilot. Teknologi ini bisa membuat peperangan di masa depan menjadi lebih otomatis dan dikendalikan dari jarak jauh. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, tapi arah pengembangan teknologi yang sedang terjadi sekarang ini. Kesimpulannya, pesawat siluman adalah simbol kekuatan militer dan kemajuan teknologi sebuah negara. Bagi Cina, pengembangan J-20 dan pesawat siluman lainnya adalah langkah strategis untuk memproyeksikan kekuatan mereka, mengamankan kepentingan nasional, dan menempatkan diri sebagai pemain utama di panggung dunia. Teknologi ini tidak hanya mendefinisikan ulang pertempuran udara, tetapi juga membentuk masa depan geopolitik global. Dunia jadi makin kompleks ya, makanya penting buat kita tahu perkembangan-perkembangan seperti ini. Sampai ketemu lagi di obrolan seru lainnya ya. Dadah!